coach dan juga coaching. Bersama saya Damuri dari SMP Negeri 1 Soba, Asep Sabai dari SDN Kota Mekar 2, dan saya Nia Ikawati dari SDN Katumbiri 1. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh Bunia. Waalaikumsalam Pak Damuri. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bunia? Alhamdulillah sehat Pak Damuri. Gimana juga kabar Pak Damuri? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, nanti akan melakukan proses kucing ya hari ini untuk Ibu. Oke, sebelumnya melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bunia? Boleh Pak. Ya, nanti ada saat kucing, pada saatnya itu coach dan juga coachi akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, nanti yang harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing, diantaranya ada kemitraan proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelumnya dilakukan proses observasi nih, sedikit yang akan saya tanyakan, itu kira-kira boleh Bu Nia? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan dalam proses kucing pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti kucing ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan juga satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yaitu yang diantaranya di antara ketiganya Ibu kira-kira mana nih yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada observasi? Ya, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucingnya. Baik, jadi ada 2 nih yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, ini indikator ketercapaiannya apa itu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing yang akan saya lakukan adalah saya ingin kucing itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkahnya seperti itu. Baik Ibu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat kunci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik Ibu, terima kasih nih atas jawabannya. Silakan Ibu untuk melakukan proses kunci dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses kucing itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi kembali itu Bu. Baik Pak. Silakan Ibu melakukan proses kucingnya ya. Baik Pak. Pak Asep, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bunia. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Asep mau menyampaikan sesuatu. Mau mencerita apa Pak Asep? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oke, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Pak Asep ya. Silakan Pak Asep mau bercerita apa? Jadi begini Bu, di sekolah saya lihat siswanya itu kayak rasa bosan gitu Bu, untuk belajar
belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kayak misalnya fokus. Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolah. Itu ada kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang itu-itu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Pak Asep, ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya. Ya betul Bu, pembelajarannya dengan ceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, saya tanya sama siswa, gimana sih pembelajarannya? Itu Pak, malas kayak gini. Jadi mereka nggak antusias belajar di sekolah. Baik Pak Asep, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu ingin ada perubahan Bu, perubahan setidaknya terlihat tuh ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode atau model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang ada di sekolah yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Oh begitu Pak. Jadi Pak Asep ingin adanya perubahan di rekan sendiri ya untuk merubah cara mengajarnya, begitu Pak? Betul Bu, biar ada perubahan di pembelajarannya supaya siswanya tidak bosan. Nah Pak Asep, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan guru yang lain? Yang saya ingin itu perubahan yang menuju yang lebih baik Bu, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi atau pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oh berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Nah pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Nah kira-kira untuk di sekolah itu levelnya yang sudah sampai mana Pak? Ya mungkin kalau berbicara di level ya di sekolah itu levelnya masih 5 Bu, karena masih banyak yang walaupun ada pembelajaran guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana di sekolah dan yang sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan memanfaatkan teknologi namanya PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana dengan menggunakan media dan metodenya yang tidak berubah. Itu aja yang dilakukan. Oh baik Pak Asep. Kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan di sekolah? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun ya memang perubahannya tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih ya antara level 7 aja dulu. Jadi jangan terlalu tinggi juga karena semuanya berproses juga. Oh baik. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan tersebut seperti apa? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan yaitu mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada yang melakukan mentoring. Ya pokoknya dari apa yang saya pengen ya seperti itu. Jadi pembelajaran yang terus adanya perubahan. Baik ya. Melakukan mentoring ya Pak ya.
Selain mentoring Pak, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan dari rekan-rekan? Sepertinya kalau biar ada namanya yang mencakup skala besar, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop biar supaya guru itu mengerti gitu. Baik Pak, tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan metodenya, strateginya yang dilakukan itu yang bagaimana sih Pak? Ya kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah. Ada pelatihan tapi dia tuh sebenarnya nggak ada, belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengennya melakukan mentoring ini benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan. Baik Pak Asep, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Asep untuk melanjutkan mentoring tersebut? Ada sih Bu, saya punya temen nih, dia itu jago banget di bidang IT. Membantu saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan. Seperti apa yang Bu Nia nanti di situ kan ada dibantu sama saya dalam melakukan mentoring. Sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu Bu. Baik Pak Asep. Berarti nanti Pak Asep akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain begitu? Iya betul Bu, saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak Asep dari percakapan ini. Apa sih kira-kira yang Pak Asep dapatkan? Sedikit gambaran ya Bu ya. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada dampak kepada rekan-rekan ini memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin nanti saya ambil yaitu dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Pak Asep sudah melakukan mentoringnya. Ya Pak, mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini percakapannya. Mungkin nanti kita lain waktu ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Asep ya. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Pak Asep, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Pak Asep ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bu Nia, bagaimana nih tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan sangat lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan Ibu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Baik Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, juga menggali potensi dari coach tersebut Pak untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, Bu Nia, sudah berhasil nih ya, yang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan untuk Ibu Nia. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang pada diri coach, ada rencana aksi nih yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik.
Oke, tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Kuci. Ibu sudah fokus terhadap Kuci. Arahnya di situ Ibu sudah ada persen atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kunci. Luar biasa sekali nih Bu. Apa nih yang Ibu sudah pastikan untuk proses kucing hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh iya, satu lagi nih Bu. Boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing pada hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi, memahami alur tirta lagi ya Pak ya, untuk melakukan kucing supaya kucing selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih nih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur tirta yang akhirnya sampai di sini. Terima kasih nih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam pada Muri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Katanya ada yang mau dibicarakan ya. Kira-kira mau bicara tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit nih Bu. Baik Pak, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Bapak ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Pak. Setelah saya amati di sekolah itu, cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Belajarnya masih dengan metode yang lama, yaitu metode konvensional, seperti dengan metode ceramah gitu Pak. Jadi terkadang membuat siswa-siswi di sekolah itu menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu, tidak memungkiri pada zaman sekarang gitu Pak. Sesuai dengan perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali kan. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan tentunya ya Pak ya, untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang. Baik Bunia. Jadi Bunia ingin menyampaikan materinya yang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit itu, apa sih yang ingin diharapkan oleh Bunia? Saya hanya ingin mengharapkan atau mengetahui cara untuk membantu rekan guru gitu Pak. Ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Pak. Baik, jadi ada perubahan dalam cara menyampaikan materi ya Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaiannya yang seperti apa? Jadi begini Pak, perubahan dalam metode atau model media pembelajarannya yang lebih bervariatif lagi gitu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang lagi marak Pak, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Itu juga cukup bagus sih sepertinya. Seperti itu kira-kira Pak. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level mana nih Bu? Berada di level 5 sih Pak, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Pak. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu. Untuk saat ini ya kira-kira
pada saat pada saat itu ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa kira-kira Bu? Saya sih harapannya ingin level 7 itu sudah cukup baik Pak, mengingat tadi itu guru-guru masih banyak guru senior di sekolah seperti itu. Baik, jadi Bu Nia menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira Ibu pilih ada ide atau ada rencana atau berbuat apa nih terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Nia? Ya, sebenarnya sih masih saya pikirkan ya Pak ya. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring gitu Pak kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu. Baik, jadi Bu Nia berencana akan mengadakan mentoring ya, atau yang pendampingan secara individu sepertinya itu. Adakah lagi strategi yang lain nih yang menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya Pak terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan seperti itu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya dua nih ya. Mau melakukan mentoring atau Bu Nia akan berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara keduanya itu kira-kira yang mana nih bagi guru-guru di sekolah? Itu yang mana dulu kira-kira Bu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat ya Pak ya digunakan, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop seperti itu. Kalau workshop itu membutuhkan biaya kan Pak yang lebih banyak, membutuhkan narasumber, yang tepat juga waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu Pak. Baik, jadi Bu Lina lebih memilih metode mentoring ya, yang dibandingkan dengan workshop. Untuk metode mentoring ini kan kira-kira kapan nih Bu Nia melakukannya? Mungkin secepatnya ya Pak, minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran Pak. Baik, minggu depan Bu Lina ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nih yang nanti akan membantu Bu Lina dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Asep ataupun Bu Ika yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Pak. Baik, jadi Bu Nia akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolahnya. Betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu Nia, sudah berada di akhir sesi ini perbincangan kita hari ini, yang tidak sabar lagi nih mendengarkan cerita-cerita Bu Nia ke depannya. Apakah Bu Nia berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan-perubahan ini? Tapi mudah-mudahan nih berhasil ya Bu Nia. Kita ketemu lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Nia dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita kali ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif lagi dengan metode mentoring tadi Pak. Baik Bu Nia, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan ya kita ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Nia. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh pada murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, Bagaimana Pak kabarnya hari ini? baik, alhamdulillah sehat. Pak Asep, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Dengar-dengar Bapak mau ada yang disampaikan kepada saya ya? Iya betul. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita
kita nggak perlu banyak waktu ya, mungkin antara 15 menit sampai 20 menit itu cukup untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau Bapak sampaikan atau diceritakan kepada saya? Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah nih Pak ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bahwa perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengenalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, berarti permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya betul, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya itu masih model-model yang lama Pak. Nah, kira-kira dari obrolan yang kita hari ini ingin Bapak dapatkan itu apa Pak? Jadi yang saya harapkan itu adanya perubahan, kira-kira perubahan yang saya dapatkan itu dapat meningkat gitu. Yang ingin perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang orang marak itu menggunakan, para guru-guru atau juga sekedar membuat presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah yang tanpa adanya media apapun yang tidak bervariatif seperti itu Pak. Baik Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 kira-kira ya Pak. Nah sekarang ini kira-kira berada di level berapa nih Pak? Sepertinya masih ada di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit ini Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Baik, di level 5 ya Pak ya. Kondisi sekarang kira-kira berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih baik gitu Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 nih kayaknya Pak, karena kalau untuk level yang lebih tinggi agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan kritik senior itu, jadi mungkin lebih pantas itu dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan seperti itu. Baik, dari level 5 sampai ke 7. Nah Pak, kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ke level selanjutnya? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, atau yang dengan rekan guru-guru ya seperti face to face, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Baik Pak, untuk mentoring nantinya Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah dengan teman-teman itu lebih nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan menggunakan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif itu Pak. Berarti Bapak ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah dari ketiganya, kira-kira
kira-kira Bapak ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ini Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, walaupun waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang harus mencari narasumber juga, narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang bersifat mentoring Pak. Baik, mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa untuk lebih persiapannya lebih bagus Pak? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT untuk menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Gali seperti itu Pak. Oke, berarti Pak Damuri ingin melalui dengan cara berkolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Pak, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan, kita akan coba berkoordinasi dulu dengan eh, rekan-rekan rekan-rekan yang ada di sekolah, ini maksudnya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Oke, Pak Damuri bagus sekali ya Pak. Kira-kira Pak Damuri dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak mau dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan gambaran nih Pak, bagaimana cara untuk menjadikan terjadinya perubahan di sekolah yang dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran seperti itu. Baik, Pak Damuri sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Pak setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Pak Damuri berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini sudah mau melakukan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Baik, sama-sama Pak Damuri. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa hubungi saya ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Begitu saja ya Pak Damuri ya. Assalamualaikum.